Hidup ini nggak ada yang mudah, dan jangan persulit hidup kita kan itu. Hal seperti itu selalu ada jalan untuk kita menjadi lebih baik ya. Justru semakin banyak tantangan dan rintangan, di situ malah saya semakin senang sih. Berarti ada upgrade di dalam diri kita. Kalau kita maunya enak terus, bagusin, kapan berkembang gitu. Tempat-tempat ini kalau kita, oh ini tempatnya harus gini, pantai ini sakral gimana kan gitu. Tapi bagaimana kita mau lebih baik. Nah itu. Tapi pernah kan kalau saya lihat di beberapa tayangan itu biasanya Bante kayak disudutin gitu kan. Oh kalau memang nih ajarannya sama ya udah, misalkan ya kenapa nggak memilih yang ini gitu kan. Nah itu gimana Bante? Mungkin itu pandangan bagi yang melihat ya. Sebenarnya di situ tidak menyudutkan, tapi bagaimana kita mencari value supaya saling menjelaskan bahwa ada loh kesamaan. Ketika dalam komunitas itu, pertama kita mencari kesamaan. Setelah mencari kesamaan, kita menerima perbedaan. Ada perbedaan memang dalam suatu ajaran. Itu. Bahkan kita sesama Buddhis saja kan ada perbedaan. Sama ketika kita di luar, itu bukan berarti disudutkan, tapi mereka ingin tahu apa sebenarnya ini. Gitu. Nah, tapi saya di situ kan nggak pernah tersudut kan, karena kita ada. Ya mana tetap cool sih. Tetap lu. Ya, karena nggak pernah kita namanya tersudut ketika kita sendiri tidak menutupi kebenaran itu sendiri. Jelaskan apa adanya, jelaskan dengan ya sejujur-jujurnya. Nah, kadang-kala kita sendiri kan untuk menyampaikan dharma itu ada takut-takut. Kenapa takut-takut kalau itu hal yang benar yang kita sampaikan? Nah itu Bante, saya melihatnya kalau kita di Buddhis itu kurang agresif gitu. Dengan kalau misalkan kita yakin dharma ini dalam ya katakanlah ya, maksudnya secara awam dharma itu yang terbaik gitu. Tapi kayaknya dari pemuka agama kurang agresif gitu loh. Lebih kayak cari damai gitu. Enggak, kita lebih sering hanya menghargai dharma tapi nggak menjalankannya. Tapi kadang-kadang kalau menyatakan kebenaran, kadang perlu manusia itu nggak semuanya bisa katakannya cara halus, mesti agak sedikit didesak gitu. Coba baca suta-suta itu, apakah di situ lihat baca suta aja, Sang Buddha berkali-kali itu di situ menggunakan bukan kata kasar tapi tegas, si dungu, coba itu kasar nggak? Iya kasar. Dungu, bodoh, di situ bukan kasar, lebih ke penegasan. Tapi kita kan berusaha sebaik mungkin, tetapi kita kadang-kala tidak mempertegas harus seperti ini gitu. Kadang-kala kita sebagai penyampai dhamma pun menutupi. Misalnya lah ada umat-umat yang tanya atau orang-orang tanya, Bante kalau mata penyeharian ini bagaimana Bante? Walaupun tahu ini salah, oh nggak apa-apa, yang penting kan banyak berbuat baik. Nah, oh nggak apa-apa, yang penting kan banyak berbuat baik. Padahal mata penyehariannya udah tahu salah. Jelas. Ini kalau kita langsung tegas gini, katanya kita terlalu keras, tapi enggak. Kita harus tahu mana yang memang harus kita jelaskan, mana yang walaupun orang tanya nggak perlu kita jelaskan, itu di situ kita harus tahu. Dharma itu juga Sang Buddha sendiri mengajarkan dharma di tempat tertentu dengan topik yang berbeda-beda, nggak dipukul rata. Dan untuk rumah tangga berbeda, untuk kaum saudagar berbeda, untuk kaum bangsawan berbeda, bahkan untuk para raja berbeda, bahkan di alam manusia, di alam dewa pun beda. Nah, Sang Buddha mengajarkan Abhidhamma di alam dewa, membawakan Dhamma Cakra semua di alam manusia, tapi kita manusia maunya Abhidhamma, ya kan? Iya benar. Kadang maunya yang lebih tinggi, yang kecil aja nggak dijalankan gitu. Bahkan kadang sorry sih Bante, orang yang semakin merasa dengan kutip merasa dia mengerti Abhidhamma, malah jadi banyak debatin. Oh perbuatan ini gini gitu. Mungkin ini kalimatnya salah. Orang yang semakin mengerti, belum ngerti. Merasa, maksudnya merasa. Kalau merasa ya, tapi kalau bilang orang kalau udah ngerti, itu berarti belum ngerti. Karena mungkin pembelajarannya belum terlalu luas. Orang yang semakin luas pembelajarannya, bahkan luas pertemanan, pergaulannya, maka kita akan semakin baru segitu yang saya ngerti, yang saya tahu gitu. Sama bahkan kita Buddhis sendiri, kalau kita terikat pada satu konsep kita sendiri, pemahaman kita sendiri, untuk belajar ke para guru-guru lain kita juga akan tertutup gitu.
Sebenarnya itulah yang disampaikan oleh Sang Buddha kan, tau, jangan percaya begitu saja. Itu bukan berarti kok kita nggak boleh percaya, enggak. Tapi bagaimana kita menganalisis banyak hal yang harus kita pelajari untuk kita jalankan, praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih ke situ. Karena untuk beragama Buddha itu harus manusia yang cerdas gitu. Penuh pemahaman yang mendalam ya. Iya, itu dari zaman Sang Buddha sampai sekarang. Coba istilahnya di negara-negara luar di Eropa di mana, siapa yang belajar Buddhis itu? Udah tahu di situ kan. Maaf Bante. Tadi kan Bante menjelaskan bahwasannya di zaman kehidupan Buddha itu Buddha menjelaskan ajarannya yang ke saudagar ya saudagar, ke yang petapa ya petapa. Berarti kalau seperti itu Bante, dari ajaran Buddha, suta-suta yang Buddha ajarkan belum tentu dong. Misal kutipan suta ini cocok untuk kita perumah tangga, sedangkan kutipan suta itu untuk biku. Berarti iya, itu sebenarnya kita sendiri umat Buddha tahu mana yang itu untuk babajita, mana yang untuk perumah tangga. Nah, memang kita tidak dilarang untuk mempelajari semua ajaran Buddha itu, tetapi kita punya porsi dalam mempraktekkan dharma itu. Nah, kalau kita terlalu jauh mempelajari sesuatu, bukan berarti nggak boleh belajar ya. Dan kita tahu sebenarnya kita nggak mampu di situ, kita menyia-nyiakan banyak waktu hanya untuk sesuatu yang kecerdasan saja, bukan kebijaksanaan itu. Bahkan mungkin kita para dhammaduta, para pemuka agama pun sering ceramah dhamma ke umat rumah tangga yang sebenarnya umat rumah tangga itu nggak bisa jalankan gitu loh. Dan itu bukan porsi mereka, itu porsi biku yang ceramahkan ke rumah tangga, itu hanya hiburan. Yang penting, oh bagus, bener ya, bener ada lucu ya, berkualitas, sumber dari suta ini ayat ini, oke, itu benar. Tapi pada nyatanya di masyarakat itu hanya sekedar pengetahuan, gitu loh. Maka praktek dhamma itu ada porsinya tertentu, untuk perumah tangga, untuk biku. Nah, sama biku pun kalau mempelajari dharma, justru malah mempraktekkan dharma dalam rumah tangga, ya nggak sesuai juga gitu. Porsinya di situ sama ketika kita keluar ke masyarakat umum, terkhusus yang non Buddhis lah, karena tadi kita membahas tentang bagaimana saya di luar itu, sama saja saya ketika di kalangan umum di non Buddhis itu juga lihat topik yang akan saya sampaikan. Jangan menyampaikan satu topik yang sebenarnya tidak untuk di masyarakat Buddhis sendiri pun nggak tahu gitu. Nah, itu ya maksud saya, misalnya karena satu pencapaian tertentu ini, pembebasan, pelepasan aku, jangan melekat, jangan ini kan untuk praktisi, bukan masyarakat jelata, apalagi masyarakat yang masih jelalatan kan. Ini susah. Nah itu ya porsi mereka gitu. Porsi mereka misalnya rumah tangga, bagaimana kesabaran, bagaimana ketekunan, bagaimana semangat, bukan tentang pelepasan agung. Ya kita yang biku aja masih melekat gitu. Sama ketika kita keluar sana, ya paling dasar tentang bagaimana dasar-dasar cinta kasih. Nah di situ sih yang saya sampaikan, sebenarnya hal yang simpel seperti itu. Tapi pernah nggak gemes Banti, maksudnya kalau pas lagi di kalangan sharing gitu kan, ada yang mungkin pasti kan banyak yang ngotot juga ya Banti, benar? Itu udah hal yang biasa. Tapi kita ngototnya di kalangan tertentu, ketika di kalangan pelajar akan lebih mudah kita arahkan. Tetapi ngototnya orang lain, ya saya juga belajar dari Sang Buddha kan gitu. Ketika orang bertanya kan dijawab secara langsung, tanyakan kembali, kita jelaskan dengan perinci, kita kasih isyarat atau kita tinggalkan. Ya misalnya dia lah tanya, oh ya ada pertanyaan lain, ya gitu aja. Masa bodoh orang ini gitu kan. Itulah, ada hal-hal yang seperti itu. Kita juga harus tahu mana pertanyaan yang harus kita jawab dan mana yang enggak. Dan jangan menjawab pertanyaan yang kita nggak tahu gitu kan. Nah, biar keren semua terjawab, enggak semua pertanyaan itu harus dijawab, tapi semua pertanyaan ada jawabannya. Bahkan diam itu pun cara menjawabnya kan. Iya, kalau zaman Buddha dulu pas ditanya kayaknya ngetes, kadang-kadang Buddha diem aja gitu kan. Cuman mungkin nggak Banti kalau pihak bicara Banti pas ngeliat Banti diem seolah dia menang gitu kan.
itu ya nggak masalah. nggak masalah ya. Ya kita, dan di situ kita kan nggak merasa kalah. Ada cara untuk tidak menjawab pertanyaan dengan bahasa yang lain. Oh, mungkin itu tidak kapasitas saya. Saya belum mengetahui tentang hal itu. Saya belum benar-benar punya referensi ataupun sumber yang jelas tentang hal itu. Udah. Jangan ngeles, oh ini malah semakin tahu kalau kita nggak tahu kan. Jadi ada triknya juga ya Bante ya? Iya. Itulah trik ya, trik berbicara itu kan tidak jauh beda dengan politik kan. Ini kalau trik bicara baik diajarin teman, kalau apa sikap tentang Bante untuk menghadapi perbedaan itu yang sulit ya Bante? Itu butuh, bisa dikatakan butuh pengalaman yang berulang-ulang sih. Nah, di satu tempat kita akan menemukan sesuatu yang berbeda, dan di tempat lain kita mendapatkan solusi untuk tempat yang lain. Jadi bergerak di masyarakat itu tidak hanya perlu kemauan tapi butuh keberanian, dan bagaimana kita harus benar-benar apa ya, lebih mudah dilayani dan lebih mandiri sih. Yang terutama untuk biku ya, untuk saya sendiri, saya nggak bisa di masyarakat itu hidup harus seperti biku di monastik. Iya, iya. Iya sih. Semua aturan ini, semua bahkan aturan kecil harus masuk di tempat umat-umat lain. Oh, ini minum ini harus diserahkan, ini harus. Hal itulah yang harus kita pelajari ketika kita di masyarakat umum. Bahkan hal misalnya kita duduk seperti ini berdua sama cowok sama cewek, pas syuting situ kan ada tukangnya gitu kan. Wah, nggak boleh, ini harus 4 orang harus 3. Nah, itu yang harus kita pelajari di situ. Iya, Itu yang menjadi tantangan dan bukan rintangan, tapi bagaimana saya sendiri harus bijaksana dalam menghadapi situasi kondisi. Maka saya lebih sering bilang lebih baik saya dibenci tetapi tetap melakukan yang baik dan benar daripada saya munafik hanya untuk disukai orang. Nanti saya akan menghindari hal-hal yang istilahnya biar di depan umat Buddha itu nampak bagus, sempurna gitu, tapi nggak ada yang bisa saya lakukan gitu. Betul. Iya, juga Sekarang zaman sekarang tuh susah juga ya Bante kalau kaku seperti itu, karena tapi di sisi lain saya sih nggak tahu, mungkin boleh dikoreksi gitu kan, tapi di sisi lain kalau para sangga monastik yang bersosmed gitu kan, yang jadi influencer Kayaknya itu masih kayak satu hal yang tabu atau di aneh kalangan gitu. kita ya, di kalangan Buddhis itu Nah, sendiri. saya nggak tahu nih kalau di Bante sendiri apakah harus ada semacam kayak pengakuan dosa pada saat apa pertemuan dosa para ya? sangha karena telah melakukan Enggak yakin perkembangan zaman sekarang, kebutuhan umat, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan biku itu juga harus di-upgrade gitu loh. Kita menggunakan media sosial ini, perlengkapan ini kan untuk mempermudah pengajaran dharma. Di luar hal itu mau digunakan untuk apa, itu kan tanggung jawab biku itu masing-masing. Mau positif mau negatif itu masalah biku itu masing-masing. Kalau saya udah siap menggunakan media sosial udah ini, berarti saya harus siap dengan tantangan dan rintangan semuanya. Nah di situ. Dan sampai sekarang, sampai saat ini ya, mungkin dulu awal-awal sekali saya sama Nera itu kayak yang main medsos awal-awal itu saya juga, dan itu bertentangan dengan, bukan dengan aturan sih, lebih banyak sesama monastik dan lain sebagainya. Tapi saya tetap jalan karena ada beberapa hal yang saya sharingkan, yang saya mungkin bagikan di media itu menolong banyak orang, bahkan umat-umat Buddha yang tidak mau ke wihara atau nggak pernah ke wihara.